Audio Jungle. Audio Jungle. Berani ungkap fakta. Pemirsa, kasus dugaan indikasi korupsi pengadaan belanja rutin barang dan jasa, Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara, senilai 1,2 miliar. Tahun anggaran 2023, kembali mencuat. Kejaksaan Negeri Muna Sulawesi Tenggara kembali menetapkan tersangka yaitu mantan Sekda Muna Barat, Laude Muhammad Hussein Tali. Pemirsa, Hussein Tali ditetapkan sebagai tersangka dan resmi ditahan sejak Senin 8 Desember 2025. Dalam kasusnya, Hussein tak sendiri. Bawahannya, Wahalia selaku Kasubag Keuangan Sekretariat Daerah Muna Barat, kala itu juga ikut terseret dan menyandang status tersangka secara bersamaan. Pada saat konferensi pers pada Senin 8 Desember 2025, Kajari Muna, Indra Timoti melalui Kasipitsus Laode Faryadin mengungkapkan jika penetapan tersangka pada kedua mantan pejabat Mubar itu telah sesuai dengan proses yang telah dilalui. Faryadin menerangkan, ada korelasi antara Hussein Tali dan Wahalia dalam kasus tersebut yang dilakukan bersama-sama. Perannya, Hussein sebagai kuasa pengguna anggaran dan Wahalia pejabat pengawasan keuangan Setda. Namun, Wahalia belum bisa ditahan, sebab saat pemanggilan pemeriksaan Wahalia tidak hadir dengan alasan sakit. Pihak Kejari akan tetap menjadwalkan pemanggilan ulang, dan akan melakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Ya, tetap setia nanti terkait dengan perkembangan penanganan perkara pengadaan barang dan jasa terkait dengan realisasi belanja anggaran rutin Sekretariat Daerah Muna Barat tahun anggaran 2023. Dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa pada hari ini, hari Senin, tanggal 8 Desember 2025, kami tim penyidik telah menetapkan 2 orang tersangka. Tersangka yang pertama adalah inisial LMH selaku mantan Sekda 2023 sekaligus sebagai pengguna anggaran. Tersangka kedua itu selaku pejabat pengawasan keuangan sekaligus sebagai Kasubag Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat 2023. Terhadap kedua orang tersangka tersebut, tentu saja kami telah melakukan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara, tidak temukan kecukupan alat bukti. Ada 2 alat bukti yang kemudian menjadi dasar penyidik untuk menetapkan 2 orang tersebut sebagai tersangka. Ada korelasi atau ada perbuatan yang kemudian secara bersama-sama mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 1,2 miliar. Terhadap tersangka inisial LMH, kami sudah juga melakukan penahanan terhitung sejak hari ini sampai dengan 27 Desember 2025. Terkait dengan tersangka 1 orang lagi, yang bersangkutan memang belum memenuhi panggilan kami dengan alasan sakit. Nanti kami akan jadwalkan kembali dan akan kita periksa sebagai tersangka. Untuk saat itu kami sudah melaporkan juga kepada pimpinan terkait dengan kegiatan-kegiatan kita pada sore hari ini. Terkait dengan pasal yang kita sampaikan, tentu saja pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, subsidiar pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada rekan-rekan.
Sebelumnya, Kejari Muna telah menetapkan tersangka Rani Astuti, bendahara pengeluaran Setda Muna Barat. Modus yang digunakan antara lain dengan membuat laporan pertanggungjawaban fiktif atas sejumlah pengeluaran seperti tagihan listrik, pembelian bahan bakar minyak, serta biaya perjalanan dinas. Namun, saat dikonfirmasi oleh tim TV3, pasalnya Rani tidak tahu menau, dirinya hanya mengikuti perintah atasan Kabak Umum Fatimah yang diduga ikut terlibat. Rani telah mengembalikan sejumlah uang 800 juta kepada Inspektorat Muna Barat sebelum dirinya ditahan di Kejari Muna. Menurut Rani, mantan PJ Bupati Dr. Bahri pada saat itu, diduga ikut terlibat dirinya pernah memberikan pengembalian uang sejumlah 500 juta kepada Kejari Muna melalui ajudannya. Dan Rani ikut menandatangani tanda terima pengembalian uang tersebut. Temuan BPK 26 juta Pak. Saya sudah mengembalikan ternyata tidak ada lagi temuan. Tapi saya tidak tahu juga karena bukti iya, pembayaran itu juga Pak. Kan kemarin teman saya ada lebih anggarannya katanya, jadi untuk membantu menutupi pos-pos yang tidak ada posnya itu, kita selama ini semua bendahara lakukan itu juga Pak, semua bendahara di yang baru tuh begitu baru ini. iya, tapi itu Jadi awal dari transaksi pembayaran itu bonnya ada berapa bon itu semua? ya, Bonnya udah berapa kali transaksi untuk pembayaran itu? pembayaran Sampai 1,2 itu berapa bon? akumulasi selama Iya. satu tahun ya Pak. Iya. Akumulasi selama itu bukan satu kali akumulasi dari Januari sampai Desember. Januari sampai Desember. Tapi itu waktu ada PLJ PJ Bupati ya, PJ Bupati dari Kemendagri siapa tadi namanya? Pak Dr. Bahri. Dr. Bahri ya. Bahri ya. Iya. Dia menjawab itu berapa bulan di sini dia? Dia tuh Pak dari 2022 Juni sampai Desember 2023. Karena tertangkapnya dulu Bupati yang dulu. Bupati Kabupaten Muna kan ada dulu yang pernah tersandung bukan? Sesudah Pak Rusman. Oh, jadi dia yang dikembalikan dengan Pak siapa tadi? Pak Bari berapa jumlahnya? 570 Pak. Ya baru saya 70 pas pengembalian Inspektorat Daerah, 500-nya pas pengembalian di Kejaksaan. Oh gitu. Iya. Dia yang mengembalikan langsung kan? Iya, ajudannya. Ajudannya. Jadi ceritanya kan di BAP Pak Bahri. Setelah masuk di ruangan Kasih Pitus, dia bilang Kasih Pitus, Bu Rani, siapa kontak yang bisa saya komunikasi dengan Pak Bahri? Tapi sebenarnya Pak Bahri sudah datang paginya Pak. Mungkin di setting seolah-olah itu tidak ada pembicaraan, karena tiba-tiba langsung telepon ajudan. Tidak cukup 10 menit Pak, sudah ada ajudan di depan bawa uang 500 juta. Oh gitu. Tapi saya disuruh tanda tangan. Oh gitu. Tapi sebelumnya Pak Bahri sudah ketemu Kasih Pitus dengan Kajari di ruangan Kajari. Jadi itu gini aja, jadi Pak Intinya dari kejaksaan pengawasan yang dia pikir kita sudah dalam kata ini, nanti buktikan di persidangan. Sampai apa yang sebenarnya, itu ada catatan langsung kasih hakim. Iya, catatan ada di Saya bawah. kurang bukti Pak, kemarin saya kasih itu tidak pernah kasih kwitansi, karena dilarang sama Kabak Umum. Yang barang itu Kabak Umum. Iya, karena bilang tidak usah. Kabak Umumnya sama namanya? Oh, di Fatimah Pak. Perempuan juga? Iya. Fatimah ya? Iya, juniornya Pak Bahri di PDM. Kabak Umum ya? Tapi dia yang mengelola saham ini dia juga? Itu perintahkan saya Pak, semua dia jadi bendahara tidak boleh bilang tidak, semua harus siap deh. Dia sampaikan seperti itu Pak. Ya siap, tapi kalau nanti kita menjerumusan kita buat Saya apa? bilang selalu kalau minta uang saya bilang pakai kwitansi nggak usah deh, catat saja. Itu bicara si Fatimah? Iya. Ya pokoknya semuanya itu lo sampaikan. Nanti kalau ditanya jasa lagi, kita pakai lagi begitu. Jadi kalau memang ditolak lagi, Bukti chat sebagian ada Pak, bukti chat sebagian ada. Masuk di sini nanti kasihkan ke saya. nanti kirim chatnya itu HP kamu nanti yang boleh disita. Iya, HP surat apa isi chat tadi itu kirim ke suami sudah nanti biar nanti ada bukti persidangan itu kamu Di screenshot aja kalau apa di screenshot. Sudah saya print juga. Iya, udah di print. Saya bawa ke kejaksaan kemarin. HP kamu nggak disita sama kejaksaan. Enggak Pak. Nah, itu bagus itu. Seharusnya nggak boleh PHP sih, nggak bisa orang yang pelaku. Masih bagus dari sini nanti. Berarti Kabak Umum ini yang punya peran ya? Pokoknya nanti itu sampaikan semuanya. Itu udah pasti bisa dibaca. Sekarang bahasa yang saya dari sini aja beda, nuansanya beda.
Dia takut dari pintu semua. Nanti kalau nanti diperiksa lagi sampaikan Pak, saya mau menyampaikan ini yang sebenarnya Pak. Kalau Bapak larang bagaimana saya mau jawabnya? Masa begitu? Iya, orangnya apa adanya. Saya ngantri, jangan. Saya kan dibilangin saya korban Pak. Karena saya menyampaikan apa adanya penilaian Bapak gitu. Bagaimana bukti-buktinya ya saya sampaikan ada ini ya, gitu. Itu aja. Jangan bahas jangan dari saya jangan nanti. Berarti kabar nanti umum yang dia membantu situ nanti malah ditolak ya. Campurnya itu pun jangan sebut-sebut saya sama ngomong begitu jangan. Kalau ditanya ada Pak Muhyiddin ya besok saya dia tanya bagaimana sehat-sehat. Dia memiliki kekuatan saya sampaikan apa ada yang saya sebenarnya gitu aja. Pokoknya saya bilang lawan ini jangan disebut jangan. Nanti malah tekanan yuk sudah perjalanan ini udah bagus karena kamu saya ajarin jelek nanti beliau bahasanya berbaik lagi. Ini bila kita bahas nuansa politik dari kabakmu itu. Kabar umum lagi. Persidangan dilaksanakan semua apa ada. Ngeri kan tadi. Apalagi mau sampaikan? Ada yang kamu sampaikan. Kemudian Oleh karena itu, kepada Kejaksaan Negeri Muna agar terus melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut, hingga semua yang terlibat dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Dan kepada Kejaksaan Negeri Tinggi Sulawesi Tenggara, agar memberikan atensi kepada Kejari Muna untuk bertindak tegas, dan menuntaskan kasus tersebut hingga ke akarnya. Dari Muna, Sulawesi Tenggara, Azizah dan Nazirun, TV3 Indonesia, melaporkan.